Bintang-bintang biru kembar yang tergantung dalam kegelapan terus-menerus jatuh, dan wajah besar itu juga terjepit dalam cahaya lilin. Feng Ge memandang wajahnya dan melangkah mundur beberapa langkah, bersembunyi di belakang Luo Zeng. Jangan takut, kata Luo Zeng dengan nyaman. Wajah itu perlahan-lahan mendekati bagian depan Luo Zeng. Mulut besar itu membuka celah, dan kemudian mendengar suara tumpul terdengar. Simpan, dia. Kata-kata dari rumor raksasa itu tidak jelas, sepertinya tidak terbiasa dengan bahasa ras manusia, tetapi Luo Zeng dan Feng Ge masih mendengar dengan sangat jelas. Simpan orang ini. Luo Zeng ragu-ragu. Hanya ada sejumlah cara yang dapat digunakan di sisi lain, dan bocah bermata tiga adalah makhluk domain gelap, dan struktur mereka pada dasarnya berbeda. Panggil, panggil. Kalajengking raksasa itu menyelubungi sepasang tangan di atas rumah kayu itu, menekan ke bawah, dan membuka mulutnya dan berkata, dia sudah mati, kamu juga sudah mati. Tangan-tangan itu difoto, dan nyanyian-nyanyian Phoenix berserakan oleh jiwa. Luo Zeng takut difoto sebagai saus daging. Tidak mungkin menyelamatkan di depan Anda. Bisakah kita punya cara untuk menyelamatkannya? Feng Ge berkata dengan depresi. Di dalam cincin kumisnya, ada banyak jiwa, dan bahkan ada beberapa rahasia khusus jiwa. Tetapi harta rahasia ini dapat diselamatkan untuk jiwa-jiwa. Bagaimana bisa diarahkan pada daging? Aku bisa mencoba, kata Luo Zeng. Tubuhnya tidak bisa memanggil solusi penyegelan batu di sisi lain, tetapi ia dapat berkomunikasi dengan Dantian, sehingga ia dapat mengirimkan kekuatan pihak lain. Alasan yang sama Shinto juga dimungkinkan. Meskipun agak gila memperlakukan makhluk medan gelap dengan cara Shinto, Luo Zeng tidak punya pilihan sekarang. Otak ulas sanca raksasa adalah tipe yang kurang fleksibel, dan hal-hal yang dikatakan akan dilakukan, yaitu, kehidupan bocah bermata tiga itu terkait dengan istirahat Luo Zeng. Luo Zeng pergi ke bocah Trinitas dan berlutut dan melihatnya dengan hati-hati. Bocah tiga mata itu terbaring di tanah tanpa bergerak dan menutup matanya. Luo Zeng merentangkan tangannya di lehernya, dan ketika jarinya menyentuh leher dengan lembut, sensasi yang membakar datang. Zizi. Jari Luo Zeng dibakar dengan lapisan hitam, dan leher bocah trinokular itu juga memiliki sidik jari hitam. Semua energi dalam gelap dan cahaya akan melebur menjadi satu. Munculnya reaksi semacam itu juga diperkirakan terjadi di Luo Zeng. Ini juga merupakan titik paling menyesakkan. Energi kehidupan Shinto mungkin juga bertentangan dengan energi wilayah gelap, takut sulit menyelamatkannya. Tidak ada cara saat ini. Luo Zeng menggigit giginya, dan Taoyun di dalamnya telah menyebar. Kehidupan Shinto mencerai-beraikan perasaan hidup yang kuat, dan napas hijau ini tetap hidup sekilas. Ketika Luo Zeng mengulurkan tangan dan menyentuh tangannya, ia pergi ke tubuh bocah trinokular itu. Zizi. Memelihara, memelihara. Napas hijau ini bisa menyebabkan luka sembuh dengan cepat dan tulang lahir. Ketika dia bisa mengenai bocah trinokular, dia mulai dengan cepat mengikis tubuh bocah trinokular, meninggalkan bekas luka hitam di tubuhnya. Melihat adegan ini, Luo Zeng dengan cepat berhenti. Apa yang terjadi? Feng Ge berkata dengan sungguh-sungguh. Dia adalah makhluk gelap, dan segala cara kami adalah racun yang mematikan baginya, jawab Luo Zeng. Hei, hei. Piton raksasa di atas rumah kayu itu juga mengerti, mata besar itu berisi kesedihan. Perasaan yang mendalam pada bocah bermata tiga itu. Sekarang bocah bermata tiga itu tidak punya cara untuk hidup. Ia secara alami menunjukkan kesedihan. Oh, Zizi. Di mata besar kerang raksasa, tetesan air mata seukuran barel menetes keluar. Tetesan air mata ini juga merupakan bidang gelap yang meleleh dengan cepat di bawah cahaya lilin, sambil terus melepaskan energi. Melihat adegan ini, hati Luo Zeng tiba-tiba bergerak. Dia tiba-tiba berdiri dan memberi isyarat ke arah ulas sanca raksasa itu. Dia bertanya dengan lantang, bisakah kamu berada di bawah cahaya lilin, tidak terluka? Materi gelap umum diterangi oleh lilin dan pasti akan dimusnahkan. Tetapi makhluk lapangan gelap yang dilihatnya hampir tidak takut pada cahaya lilin. Misteri ini seharusnya tidak sulit, atau mudah untuk menemukan cara untuk melawan cahaya lilin dalam gelap. Jika tidak, itu adalah semacam perilaku untuk menemukan kematian. Hei, beberapa raksasa tidak mengerti. Luo Zeng berpikir sejenak, mengulurkan tangan dan melompat, menarik rambut panjang dari tangan besar berbulu besar, lalu melemparkan rambut ke dalam kegelapan dan menariknya kembali dari kegelapan. Pada saat yang sama, dia berkata, mengapa? Apakah kamu tidak takut? Si raksasa yang berjongkok. Luo Zeng memikirkan perilaku ini untuk sementara waktu. Suara itu tiba-tiba muncul di tenggorokan, dan kemudian itu semacam ekspresi pengertian. Wajah raksasa dan sepasang tangan raksasa dengan cepat meninggalkan kisaran cahaya lilin dan menyelinap ke kegelapan. Hei, hei, hei. Melihat ular piton raksasa yang pergi dengan cepat, Feng Song tampak khawatir dan khawatir. Apakah itu benar-benar dipahami? Mungkin, Luo Zeng tidak memiliki kendali penuh. Feng Ge melirik bocah laki-laki bermata tiga di tanah dan berkata dengan rumit, jika kita ingin melarikan diri, raksasa itu bodoh. Dan itu tidak akan kembali untuk sementara waktu. Bocah ini pingsan, ini adalah peluang besar. Luo Zeng menatap anak laki-laki bermata tiga di tanah, dan ragu-ragu di wajahnya. Ini memang sebuah peluang, dan dia dan bocah laki-laki trinokular itu tidak dapat berbicara tentang persahabatan yang mendalam. Tetapi bergaul dengan hari-hari ini membuat dia melihat kematian, tetapi masih sulit untuk dilakukan. Yang paling penting adalah dia ingin memahami bagaimana makhluk domain gelap hidup dalam cahaya lilin. Jika Anda mengubah diri sendiri, dapatkah Anda masuk dan keluar dalam gelap? Jembatan kayu itu terlalu panjang. Sebelum kita lewat,
Ulas sanca raksasa itu takut mengembalikannya. Aku khawatir itu masih akan tertangkap olehnya, kata Luo Zeng. Feng Ge tertegun Luo Zeng, matanya agak rumit. Kenapa dia tidak bisa melihatnya? Sebenarnya ada banyak peluang yang dapat diambil pada hari-hari ini, tetapi Luo Zeng agak tidak mau pergi. Lagi pula, selama lilin menyala, Anda bisa melompat keluar dari jangkauan rumah kayu dan bergegas di sepanjang jembatan kayu untuk menghindari kenaikan. Meskipun dia mengerti pikiran Luo Zeng, dia tidak membuka mulutnya. Saya tidak tahu mengapa, dia tidak memiliki keinginan untuk pergi dalam hatinya. Akhir-akhir ini, terperangkap dalam cahaya lilin kecil ini, meskipun dia sering merasa takut, hatinya begitu tenang dan tidak begitu bersemangat untuk melarikan diri. Apakah Anda ingin pergi atau tidak? Hal berikutnya adalah Luo Zengyan. Kerang raksasa hanya meninggalkan waktu setengah kolom, dan ketika tanah terus bergetar, kerang raksasa segera kembali. Hei! Piton raksasa ini secara langsung memasukkan pohon besar dalam kisaran cahaya lilin. Pohon itu setinggi pohon, bentuknya sangat umum, tetapi warnanya sangat aneh. Cabang-cabang di sebelah kiri, dedaunan dan buah-buahan di atas semuanya berwarna hitam murni. Cabang-cabang di sebelah kanan, dedaunan, adalah sepotong salju, dan pohon memiliki dua warna dan bentuk yang sangat berbeda. Kalajengking raksasa itu dengan lembut mengklik buah hitam dengan ujung jarinya. Dia berkata dengan samar, makan, jangan takut, cahaya.